Saya omongannya sih ceplas-ceplos, lebih ceplas-ceplos dari kakak saya. Karena apa? Inilah yang namanya realita republik kita. Orang saya kalau tanya, kenapa kamu diam aja sih, punya mulut? Lah sekarang kan gampang banget dipanggil polisi. Emangnya polisi itu siapa? Memangnya warga terhormat di republik ini tidak. Karena apa? Saya loh yang memisahkan polisi sebagai presiden kelima pada waktu itu. Kalau sekarang sepertinya berada di tempat segala, tidak. Hukum ya hukum. Jadi kalau kalian hanya menutup diri, membuat jarak, kalian adalah siapa? Saya kalau bertanya, mestinya kalau bahasa Inggris tuh gini, who am I? Enggak, saya nanya ini gini, who am I? Tahukah kamu, republik ini dibangun dengan susah payah, penderitaan, air mata dan lain sebagainya. Sampai pendirinya diperlakukan seperti itu. Tetapi karena begitu kuatnya yang namanya pada waktu itu Orde Baru, orang dibuat tutup mulut, tidak berani bicara. Padahal saya mengatakan, senang banget saya mengatakan, Satyam Eva Jayate. Apa itu? Kebenaran itu pasti menang. Siapa yang berbicara? Buddha Gautama, bukan saya. Di dalam mencari kehidupan dia, akhirnya dia mempunyai sesanti Satyam Eva Jayate. Tapi sekarang, apakah kalian tidak berpikir di manakah kebenaran sejati itu? Adalah di sini kita. Etika moral yang namanya dari bangsa kita itu sepertinya sudah mulai terkoyak-koyak. Orang tidak berani mengatakan kebenaran hanya karena kalau saya, kenapa kamu takut sih? Ya kan nanti panggil polisi langsung, tidak di ini lagi, sudah ditangkap ini. Bila kamu kan bisa bilang saya nggak salah. Apalagi kalau rakyat kecil. Tidakkah kalian punya perasaan? Makanya saya nanya who are you? Tapi dengan kata who am I? Coba pikir. Nah ini kenapa saya bisa ngomong begini? Karena foto-foto ini yang dibilang oleh kakak saya sebuah dokumentasi yang baru mungkin sekarang berani dikeluarkan, karena nanti dianggap bisa gampang sekali dibilang, oh kamu provokator gitu. Coba kalau saya tanya pada ini sebagai pengawalnya Pak Geri, yang namanya ini prajurit atau apa, mereka kan hanya berbicara, siap ibu, kami harus turut perintah. Kan pusing saya. Maksud saya, kamu manusia, perintah itu bisa salah, tapi kalau hakikat kemanusiaan yang ada di sini tidak akan bisa salah. Tidak akan bisa salah. Kan lihat, yang saya lihatkan semua ini, ibu-ibu aja, mau tepuk tangan aja mungkin mikir, nanti kalau tepuk tangan ikut Ibu Mega. No, tidak perlu ikut saya, tapi perlu ikut hati nurani kemanusiaan. Kalau kalian adalah Pancasilais, kalau kalian adalah warga negara Indonesia, kalau enggak, please jangan tinggal di sini. Oke, kawan-kawan, tadi kita sudah melihat ya bagaimana tentang hanya yang diberitahukan oleh ibunda kita, Ibu Megawati Soekarno Putri, atau mantan Presiden Republik Indonesia. Dan yang lebih asik sekarang ini, marilah kita baca komentar-komentar dari kawan-kawan kita ini, kawan-kawan netizen kita tercinta. Oh gitu, pantas kasus Pilpres
juga aman-aman saja gitu 2014 sampai 2019, sampai ada yang meninggal banyak, nggak ada kejelasan. Ini jadi siapa ini kawan? Bosku. Iyalah, gampang dipanggil sama bapak polisi. Apa maksudnya ini kawan-kawan, gampang dipanggil? Tukang sindir ini mah bukan pidato, kok semakin tua semakin buruk gimana? Aduh kawan-kawan, bagaimana itu? Kalau nggak bersalah nggak apa-apa, nggak usah takutlah. Iya betul juga sih, seharusnya tidak khawatir ya kan, bila ada panggilan polisi seperti itu. Kalau emang toilet hanya boleh digunakan oleh pembuat toilet, penjual Indosat ke Singapura tidak pernah diapresiasi. Wah, jelas. Nyindir itu apa bang? Namanya juga titipan Raja Jawa, isinya pada berlomba-lomba punya rekening gendut, tidak peduli jeruk makan jeruk, tenggelamkan PDIP beres. Wah, langsung 7 poin aja dia kawan ya. Ini sok benar sendiri, coba lihat polisi di negara lain. Wah, makin jadi ini. Pak polisi selalu di hati kita, Bu. Iya, betul sekali. Pidato opo jelas. Wah, ngeri. Kemana alat perorangan Megawati main ini sekali ya. Kerapnya sendiri nggak lihat negara maju lain gimana ini. Kira kawan-kawan, itulah tadi video dari mantan Presiden Republik Indonesia mengenai halnya dikit-dikit dipanggil polisi dan dia menjelaskan tadi, dan kawan-kawan juga sudah menonton dan melihatnya, dan juga bagaimana komentar kawan-kawan kita di sini yang sangat-sangat membuat kita gelisah. Langsung to the point aja, dan tentunya pasti ada pro dan kontra tentang hal yang terjadi ini. Maka dari sinilah kita harus memberikan pendapat yang baik dan pikiran yang baik dan fakta yang ada yang terjadi di lapangan. Oke kawan-kawan, dan jangan juga lupa dukung terus channel kami ini untuk memberikan informasi lainnya kepada kawan-kawan. Jangan lupa subscribe, like, dan share kepada kawan-kawan semuanya. Sekian dari saya, terima kasih.